Amerika Serikat sedang ketakutan terhadap Cina yang semakin merajai pasar media sosial melalui TikTok. Sebelumnya, juga sempat akan ada pemblokiran terhadap Huawei dan ZTE yang merupakan sebuah perusahaan ponsel genggam. Landasannya mudah untuk memblokir TikTok, yaitu adalah keamanan informasi pengguna TikTok yang penggunanya di Amerika Serikat itu mencapai hampir 150 juta orang. Amerika Serikat menganggap bahwa hal itu akan sangat berbahaya bila kebocoran data dari pengguna itu sampai ke pemerintah komunis Cina yang merupakan rival abadi dari Amerika Serikat pada saat ini. Amerika Serikat mencoba untuk menghalangi TikTok melakukan pencurian data melalui proyek Texas nih teman-teman. Jadi analoginya, semua data orang Amerika harus disimpan di Amerika dan dihandle oleh pihak Amerika. Dengan kata lain, TikTok harus menjual beberapa sahamnya ke perusahaan lokal untuk hal seperti ini. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, popularitas TikTok telah meningkat hampir lebih dari 1 miliar pengguna aktif, termasuk 150 juta pengguna di Amerika Serikat. Namun pertumbuhannya datang dengan kekhawatiran dari pejabat federal dan pakar keamanan yang menganggap bahwa Partai Komunis Cina dapat memiliki akses tanpa batas, termasuk akses yang sensitif berupa informasi dari pengguna. Sebagai perusahaan Cina, ByteDance yang merupakan perusahaan induk dari TikTok tunduk pada Undang-Undang Keamanan Nasional yang mengharuskannya menyerahkan data kepada otoritas Cina berdasarkan permintaan dari pemerintah Cina. Kemudian, dorongan untuk melarang TikTok di Amerika Serikat digulirkan oleh pemimpin parlemen Partai Republik di Kongres yang khawatir TikTok dapat menggunakan data pengguna untuk melacak riwayat penelusuran, lokasi, dan juga berpotensi mendorong upaya informasi yang salah. Selanjutnya, pembelaan datang dari pihak TikTok yang mengatakan bahwa pemblokiran TikTok di Amerika Serikat tidaklah masuk akal. ByteDance mengajukan banding terhadap keputusan ini dan menuduh bahwa keputusan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dipenuhi oleh motif politik. Pemerintah Cina menganggap bahwa beberapa teknologi canggih termasuk algoritma dan rekomendasi konten amatlah penting untuk perkembangan negaranya. Jadi tidak mungkin serta-merta TikTok dijual ke pihak Amerika. Di bulan Desember, pejabat Cina mengusulkan pengetatan aturan yang mengatur penjualan teknologi itu kepada pembeli asing, terutama algoritma TikTok. Algoritma TikTok ini berhasil membuat pengguna terpaku pada aplikasinya dan membuat orang terus melakukan scroll terhadap konten-konten yang ada di TikTok. Algoritma ini juga diyakini sebagai kunci sukses aplikasi TikTok. Dia memberikan rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna, kecenderungan pengguna, kesukaannya apa, ingin beli barang apa, dan lain sebagainya. Hal ini membuat pengguna betah berada di aplikasi ini. Singkatnya, pada tahun 2023, pembatasan penggunaan TikTok di Amerika Serikat akan dilakukan. Namun keputusan ini terus menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah yang akhirnya berujung pada pemanggilan CEO TikTok oleh Kongres Amerika Serikat. Nah, secara analisis, TikTok, Facebook maupun media sosial yang lain memang melakukan pengumpulan data pengguna yang jumlahnya sama satu sama lain, termasuk pengidentifikasian perangkat yang dapat digunakan untuk melacak pengguna dan informasi lain yang dapat menyatukan perilaku pengguna dari berbagai platform. Ini informasi yang sangat berharga bagi pengiklan. Tapi bukan hanya TikTok yang melakukan itu, Facebook melakukan itu. Kalau ada aplikasi seperti Gojek juga melakukan hal itu. Jadi sebenarnya tidak seharusnya hanya TikTok yang diserang dalam hal seperti ini, tapi juga aplikasi yang lain. TikTok juga di Amerika Serikat bukanlah pemain kecil. Dia bukan perusahaan kecil yang memiliki pengguna sedikit di Amerika Serikat, tapi ada 150 juta orang pengguna TikTok yang itu adalah orang Amerika Serikat. Dan juga banyak sekali small business yang pakai TikTok untuk pemasaran produk mereka. Jadi tidak akan serta-merta mudah untuk melakukan ban terhadap TikTok di Amerika Serikat. Akhirnya, Kongres bersepakat untuk memberikan 4 syarat, yaitu yang pertama, prioritas keamanan remaja harus lebih ketat untuk yang di bawah umur, seperti pembatasan challenge yang berpotensi menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Yang kedua, data harus dijaga dengan baik agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang ketiga,
TikTok harus mengkampanyekan free expression. Jadi tidak boleh digunakan untuk melakukan manipulasi politik atau manipulasi kebijakan dan sejenisnya. Yang keempat, TikTok harus lebih transparan dalam menyampaikan operasional perusahaannya ke depan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, pemblokiran TikTok di Amerika Serikat itu sesuatu hal yang mind-blowing. Dan keputusan ini tetap menjadi topik perdebatan yang kontroversial di kalangan masyarakat dan pemerintah. Itu ulasan dari kita. Terima kasih telah menonton videoku dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.